Yang ketiga itu adalah semua negara di dunia itu harus masuk tunduk pada aturan lembaga internasional seperti PBB, ya, maupun rezim-rezim internasional yang dibikin oleh negara-negara Barat, ya, gitu. Nah, sehingga di satu sisi domestiknya demokratis atau demokrasi itu, di satu sisi yang lain pada level globalnya itu kapitalisme global harus tunduk pada itu. Dan di sisi lain politik keamanannya harus tunduk pada aturan global bersama gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya negara-negara yang terkategori pengikut atau satelit tadi itu, ya, dan saya kira Indonesia termasuk di bagian dari tipologi negara itu ya hanya akan bisa hidup dalam kalau tunduk pada tiga sistem ini gitu, domestik dan demokrasi atau ekonomi dan politik keamanannya itu tunduk pada aturan global itu gitu. Maka yang dilakukan Church-nya, walaupun tentaranya takbir, itu nggak ada hubungannya sama Islam. Itu hanya urusan ndurusi kekarepane bose, yaitu Rusia. Jadi nggak ada urusannya sama Islam. Jadi salah sasaran jika umat Islam itu kemudian mendukung Church-nya, apalagi mendukung Rusia. Bagi kita nggak ada urusan, kita sama politik luar negerinya Rusia, kita nggak ada urusan. Termasuk politik luar negerinya Amerika, ya bagi kita hanya mengamati saja, begitu. Nah, tetapi saya tidak, dalam bahasa Jermannya itu maidu, tidak tidak maidu. Kalau teman-teman itu bangga ketika melihat ada tentara yang takbir, yang perang yang takbir, saya tidak maidu. Kenapa? Memang kerinduan umat pada pasukan Islam itu sudah sangat mongkok gitu loh. Karena umat Islam di sini ditekan, di sana ditekan, nggak ada yang membela di Palestina, di di Uighur, di Rohingya. Maka begitu lihat tentara yang takbir itu rasanya semangat sekali. Nah, tetapi mari kita dandani bahwa nantinya tidak sekedar takbir membela, tapi takbir membela umat Islam, membela jalan Allah, dan semoga itu benar terjadi. Tapi saya bahagia bahwa ternyata kerinduan umat kepada pasukan Islam yang memang gagah berani yang luar biasa itu tidak pernah sirna dari benak kaum muslim. Cuma kita dandani bahwa tidak sekedar seperti itu, tetapi mari kita lihat apa tujuan mereka ketika mengangkat senjata. Tujuannya tentu saja tidak ada tujuan lain selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya kabeh dari kehidupan kita umat Islam itu ya untuk Allah. Termasuk perang pun untuk Allah. Kalau perang bukan untuk Allah, nggak usah, nggak ada urusan. Itu dari saya, Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz Doni Riwayanto dan Mas Hanafi Rais, silakan. Wah, Mas Hanafi, Masya Allah. Ya, silakan. Memang kalau kelihatan orang sukses sama orang nyari sukses itu beda. Coba duduk. Nah, kayak orang-orangan sawah saya jadi, Pak. Tampilannya keluar ya? Keluar ya? Ya, keluar. Ya. Kita mau ke Mas Hanafi dulu nih. Wes. Selamat datang Mas Hanafi di Peter Cafe. Assalamualaikum Mas Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kabar masih sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat, Masya Allah. Yang ditanya itu sehat juga loh Mas. Sehat. Ketemu nih kalau Mas Wimit. Masya Allah Mas Hanafi. Oh, lama sekali kita nggak ketemu ya di Puzzle akhir zaman ini juga. Merupakan ini ya suatu hal yang istimewa bagi kita bisa menghadirkan Mas Hanafi di sini karena kita akan mengenai perang Ukraina dan Rusia. Sebenarnya ada apa? Dan kita tuh berharap sebenarnya dengan latar belakang Mas Hanafi sebagai seorang politikus yang masih muda gitu kan? Masya Allah. Masih muda. Alhamdulillah. Saya pengen jadi politikus. Pencitraan berhasil berarti. Berhasil memang. Berhasil gitu. Mau jadi calon ketua RT aja gagal terus gitu loh. Yang penting jadi ketua kelas pernah, Kak. Ketua kelas. Antum? Iya. Kayak apa kelasnya berarti? Rusuh. Iya. Ya Mas Hanafi, kenapa sih kok bisa terjadi ya perang ini gitu loh? Maksudku gini ya. Mereka ini kan bertetangga ya. Kayak kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, walaupun dengan segala macam kepentingan di dalamnya, tentunya kan siapapun yang menang ini kan juga efeknya luar biasa terhadap negara masing-masing.
Nah, Mas Hanafi sebagai seorang politikus yang sudah lama nih ya paham mengenai ilmu-ilmu politik dan apa yang berada di belakangnya, mungkin bisa mengetahui hal-hal yang tidak terlihat nih. Ya. Kemudian juga kita ini sebagai penduduk yang jauh dari sana, kenapa sih kita harus belajar seperti ini? Panjang ya pertanyaannya ya. Mungkin bisa Mas Hanafi. Sharing dulu dah kita untuk di awal. Makasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Wahlul 'uqdatam min lisani. Mana nih? Akses. Oke ya. Ustaz Doni nyuwun sewu, saya ngrumi ini ya. Memang perang yang kita saksikan sudah sebulan ini ya. Sudah sebulan ya, akhir Februari sampai 35 hari ya berarti. Iya, memasuki bulan Ramadan ini perang masih berlanjut, dan kalau kita mau lihat timeline sejarahnya, intervensi militer oleh Rusia terhadap Georgia misalnya ya. Oh iya, iya. Itu termasuk negara yang di sebelahnya itu ya. Di perbatasan Rusia dengan Eropa bagian timur ya. Dan kemudian Ukraina tahun 2014 pun juga terjadi sebuah krisis politik yang akhirnya membawa banyak ratusan orang mati ya. Dan politik di Ukraina pun juga relatif tidak stabil sepanjang tahun 2000 karena berbagai macam pergantian rezim yang tadinya pro Rusia diganti pro Barat. Kemudian muncul tahun 2014 itu ya. Kemudian akhirnya terjadi juga bagaimana dua daerah di Ukraina pun akhirnya juga memerdekakan diri ya. Tentu diakomodasi dengan sangat oleh Rusia gitu. Dan kemudian puncaknya ketika akhir Februari kemarin terjadi perang itu. Jadi sebelumnya udah ada Ukraina itu pecah ya, ada yang pecah ikut ke Rusia. Ada dua apa ya istilahnya mungkin provinsi kayak gitu yang kemudian menyatakan merdeka misah dari Ukraina. Oh gitu. Secara domestik pun politiknya juga di Ukraina tegang terus ya, karena tadi capek iya kan capek kan kita mikir kesana terus gitu, nggak bisa santai gitu maksudnya. Jadi ketika terjadi perang, mungkin sebagian besar orang-orang Eropa sendiri seperti tidak percaya ya, karena ini kan dianggap perang yang setelah 80 tahun Eropa itu dalam kondisi damai, bisa dibilang begitu ya, di tanah Eropa sendiri ya, karena Eropa maupun sekutunya Amerika itu kan bikin perangnya di luar Eropa gitu. Ya betul. Dengan mereka nggak menyangka bahwa ternyata di tanah Eropa mereka sendiri terjadi perang. Mereka selalu punya keyakinan orang-orang Barat atau Amerika dan NATO itu, kalau semua negara itu demokrasi, maka nggak akan mungkin terjadi perang gitu. Karena akan dikontrol oleh masyarakatnya yang pasti anti perang gitu. Karena kan perang itu kan berlawanan dengan demokrasi, asumsinya kayak gitu. Tapi kan nyatanya enggak bahwa ya perang itu terjadi juga gitu di tanah mereka sendiri gitu. Nah, sehingga bagi mereka yang meyakini ini cukup mengagetkan, kok bisa juga terjadi gitu. Tapi secara politik kalau kita lihat struggle for power di wilayah itu ya, Rusia dengan NATO dengan Amerika, memang itu menjadi kulminasi dari proses politik sebelumnya yang memang sifatnya itu letupan-letupan sebelumnya itu. Gitu, Mas. Baik. Satu pertanyaan lagi sebelum ke Ustadz Doni, mohon maaf. Jadi, tapi kenapa ya para petinggi kita itu lebih condong ke Rusia ya? Itu saya bingung itu. Masa? Enggak ya? Ternyata enggak juga ya? Mungkin karena Rusia lebih besar. Lebih besar wilayahnya. Wilayahnya. Kalau badannya besar lebih ini ya, diikutin gitu ya. Oh, seperti itu. Ini yang jawab kenapa antus? Oh ya. Ini soalnya. Kenapa ya itu? Kenapa Rusia ya? Maksudnya begini. Memang tidak secara terang-terangan ya. Maksudnya secara ini ya. Tapi secara eksplisit orang bisa membaca sebenarnya mengarah kepada mana gitu. Tapi kalau di dataran masyarakat memang kebanyakan tidak ada pembahasan harus memilih kiri atau kanan atau Ukraina, Rusia, dan tidak ada inilah
batasan yang memisahkan antara pro Ukraina dan Rusia. Beda seperti yang di Eropa ya. Eropa cukup jelas, strike. Ada yang ikut sana, ada yang ikut sini. Iya, iya. Kalau secara resmi kalau prinsip politik luar negeri Indonesia itu kan selalu bebas aktif ya. Betul. Bebas aktif itu bebas itu artinya tidak berpihak kemanapun ya. Ya. Karena dulu asumsinya kan ini prinsip yang muncul dari konteks Soviet dan sekutunya gitu. Nah Indonesia milih tidak terlibat di politik luar negeri yang terkait dengan dua blok itu sehingga dia dinamakan bebas dan aktif. Ya. Aktif itu ya dalam arti melakukan diplomasi, melakukan berbagai macam usaha untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan seterusnya gitu. Nah sampai sekarang politik itu tetap dipegang oleh negara ya. Tetapi kemarin ketika pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri itu justru cenderung malah tidak bebas sifatnya, tidak netral ya. Karena kemudian lebih banyak sifatnya itu judgement atas tindakan militer yang dilakukan oleh itu ya. Padahal mestinya kalau bebas itu artinya statement pemerintah itu lebih netral. Artinya hentikan peperangan, upayakan untuk ada negosiasi, diplomasi, tidak lagi bergencatan senjata dan seterusnya. Tapi ini malah ditambahi bahwa yang dilakukan Rusia itu dijudge oleh pemerintah Indonesia gitu. Yaitu yang kemudian oleh sebagian kalangan malah justru itu malah tidak lagi politik bebas aktif kalau seperti itu gitu. Nah, jadi sepertinya kalau emang itu betul itu memang ya bisa dibaca ada kecenderungan bahwa politik luar negeri kita itu memang akan condong dengan kebijakan-kebijakan yang pro barat jadinya itu. Karena kalau sampai berani mengatakan memberi judgment atas tindakan Rusia itu kan berarti ya dibacanya kan mudah. Oh, berarti dia lebih akan inklinasinya dengan barat gitu. Barat dalam hal ini Amerika dan Eropa ya. NATO terutama ya. Nah kalau netizen ya di sini kita survei aja Mas, netizen pro mana gitu. Netizen yang maha benar gitu ya. Apapun yang netizen itu bisa jadi. Ya. Netizen sih ya umumnya sudah ada surveinya belum ya, tapi secara sepintas sih lebih banyak melihatnya itu merasionalisasi dilakukan oleh Rusia gitu. Bisa menerima memang itu yang sekarang saja ya. Dari politik yang sudah berjalan lama, di mana terjadinya perang itu bagian dari konsekuensi politik ketika aliansi militer NATO dan Amerika di dalamnya ya, itu bersama dengan Uni Eropa itu melakukan ekspansi semakin lama semakin ke timur gitu. Karena sebenarnya kan NATO itu dibuat bagian untuk mengkontain Soviet ya pada waktu itu ya. Nah setelah perang dingin selesai, era pasca perang dingin, Amerika terlibat terlalu dalam lagi di Eropa itu. Hanya saja kemudian ini memunculkan potensi bahwa di Eropa jangan-jangan akan muncul kompetitor baru yang namanya Rusia yang sebelumnya Soviet itu, yang kemudian akhirnya ya sudah NATO dan Amerika tetap berada di situ gitu. Cuma waktu itu pasca Soviet bubar, Gorbachev ya pada waktu itu mengatakan ya sudah NATO nggak apa-apa tetap saja gitu, tetap ada Amerika di situ, tapi yang penting jangan ekspansi itu. Jadi ada semacam agreement gitu bahwa yang penting jangan ekspansi, tetap saja ngurusi Eropa Barat lah gitu, ngurusi dirimu sendiri kira-kira gitu. Nah tapi pada kenyataannya kan ada pemahaman Amerika dan NATO dan para sekutunya itu bahwa ide tentang liberalisme dalam konteks demokrasi maupun pasar bebas ya, kapitalisme pasar bebas itu kalau semakin merekrut negara-negara terutama Eropa Timur bekas Soviet itu maka akan terjadi perdamaian yang lebih luas lagi gitu. Nah, jadi mereka punya paradigma semakin liberal dunia ini maka semakin damai negara-negara itu gitu. Nah, ini yang kemudian terus dilakukan dalam 2 atau 3 kali gelombang itu. Banyak negara-negara Eropa Timur bekas Soviet itu yang kemudian masuk NATO, masuk Uni Eropa, kemudian tahun 2000 ya, itu juga sama, dan tahun 2004 atau 2008 itu kemudian negara-negara yang
pas berbatasan dengan Rusia itu akan diterima sebagai bagian dari NATO. Itu yang membuat Soviet atau Rusia dalam hal ini ya Rusia itu merasa sudah tidak bisa lagi diteruskan karena ini menjadi existential threat, ancaman eksistensi Rusia. Karena berbatasan langsung. Gitu. Nah, sehingga salah satu pandangan itu ya solusinya sebenarnya kan Ukraina, negara-negara perbatasan dengan Rusia langsung bahwa sebaiknya memang tidak semuanya di dalam tanda kutip dimasukkan dalam hegemoni liberal itu gitu. Ini yang offset lah. Inilah yang sudah offset dari konsep hegemoni liberal itu. Baik, luar biasa sekali ya. Penjelasannya cukup singkat tapi padat itu. Coba antum ulangi. Auzubillahi minasyaitonir Kenapa malah baca itu? Ya, ini kita sekarang beralih ke Ustadz Doni ya. Gini, tadi dijelaskan secara singkat ya. Ternyata ini kan perangnya tidak serta-merta terus tiba-tiba ada. Ternyata ada sebelumnya tuh ada gesekan-gesekan, ada mungkin politik luar negeri masing-masing lokasi yang antara tadi disebutkan liberalnya sepertinya tetap di campaign ya ke wilayah Eropa Timur. Ekspansi dengan segala macam permasalahan di belakangnya. Tapi sebenarnya kita ini kan kaitannya akhir zaman ya. Maksudku ada benang merahnya nggak sih antar belakang yang terjadi di perang ini dengan apa yang kita pelajari sekarang nih? Kalau tidak terus kita bubar ya. Selesai tapi. Jangan kemana-mana ya, Anda tetap. Langsung kita tutup ya. Biar nggak bubar diada-adakan. Iya, diadakan. Biar kelihatan sedikit ilmiah kita bahas gitu. Iya. Saya mulai boleh? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul dengan membawa dinul haq al-Islam dan berjanji memenangkan dinul haq itu meskipun orang musyrik tidak suka, orang kafir tidak suka, orang munafik juga tidak. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sampaikan dulu salam hormat kita, sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semoga juga melebar sampai kita yang mengaku-ngaku sebagai pengikut beliau seperti yang dengan sampaikan. Semoga tidak hanya kita yang mengaku-ngaku, tetapi beliau juga rela mengakui kita sebagai pengikutnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum mengkait-kaitkan antara masalah Ukraina dengan PAZ pasal akhir zaman, ya karena ini terjadi di fase Mulkan Jabriyatan ya. Walaupun sebenarnya kalau boleh dikatakan ya ada hubungannya, tetapi tidak terkait langsung dengan umat Islam, harus dikatakan begitu. Tapi sebelum itu saya akan membawa ke sesuatu yang lebih mendasar lagi tentang apa itu perang. Perang itu sebenarnya adalah manuver politik internasional. Seperti kita tahu ya, di dunia ini berisi negara-negara yang masing-masing negara itu tentu memiliki kepentingan, memiliki keinginan, memiliki harga diri, memiliki macam-macam. Nah, di antara hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya itu kan pasti saling tarik-menarik. Kadang-kadang masalah PTN dengan plebuning pekarangan saya kan, terus mas mbok ojo ngono sesuk dipageri gitu misalnya. Wis diomongi ngono ijek ora dilakoni tetep masuk lagi asu-asu aja tos wae kan gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi perang itu semacam manuver politik internasional antara negara satu dengan negara lain yang tentu saja mau nggak mau secara sunatullah ya pasti ada masalah ya. Nah, masalah itu kalau tidak bisa didiskusikan ya teman-teman gampangannya gitu. Nah, tetapi kemudian untuk melihat relasi antar negara dalam konstelasi internasional itu juga kita harus memiliki landasan-landasan yang bisa kita jadikan untuk memetakan bagaimana konstelasi internasional itu. Nah, konstelasi internasional itu sebenarnya dipengaruhi oleh
status negara itu. Bagaimana hubungan negara itu dengan negara lain itu dipengaruhi dari status negara itu. Nah, negara-negara itu bisa dibagi di dalam beberapa status. Ada negara pertama, ini sekedar istilah aja ya, Daulatul Ula bahasa Arabnya. Daulatul Ula, negara pertama itu bukan negara yang berdiri pertama kali dulu gitu, bukan. Artinya negara yang level pertama. Artinya secara kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan politik, termasuk kekuatan ideologi nanti. Seperti misalnya kalau sekarang Amerika Serikat, Soviet dulu sebelum runtuh, atau Cina sekarang. Kalau Cina dulu tidak, Cina dulu nanti posisinya berbeda. Ada juga tipe-tipe negara satelit. Negara satelit itu misalnya Australia, Jepang, Kanada. Ada negara-negara tipe pengikut, misalnya Saudi Arabia, Kazakhstan. Bedanya apa dengan negara satelit? Kalau negara pengikut itu benar-benar ngikut dari negara pertama tadi. Kalau negara satelit itu karena dia posisinya agak kuat, dia mengikutnya itu dengan kepentingan. Kalau pas kebijakan Amerika itu menguntungkan dirinya, dia akan ikut ke sana itu. Kalau kebijakan misalnya Rusia pas menguntungkan dia yang akan ikut itu. Misalnya Australia, Jepang, Kanada, seperti misalnya Italia juga. Di dalam kasus misalnya dulu penyerangan Irak ya, Amerika nyerang Irak, itu ada negara-negara satelit kayak Italia dan lain sebagainya yang akhirnya demi kepentingan dia mendukung penyerangan Amerika. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun politik kedekatan dengan Amerika untuk lobby-lobby apa itu dan lain sebagainya. Gitu, gitu. Sementara kalau negara pengikut nggak bisa begitu. Negara pengikut itu ya wis pokoknya pengikut. Misalnya dulu itu Inggris itu kan punya persemakmuran ya. Lah persemakmurannya itu ya jelas melu Inggris, nggak mungkin ikut yang lain gitu kan. Ada negara-negara tipe pengikut. Kira-kira di Indonesia negara tipe apa? Ya dia yang bisa jawab. Negara tipe pertama, negara tipe satelit, atau negara tipe pengikut? Silakan. Nanti ya, dipikirkan sendiri-sendiri nanti silakan. Saatnya. Kemudian ada negara independen. Negara independen itu negara yang dia relatif memiliki kekuatan dan dia memiliki nilai tawar walaupun tidak sekuat negara tipe pertama. Dan negara independen inilah yang kadang-kadang bisa menjadi, dan ini nanti jadi pengunci. Petanya seperti itu. Nah, sekarang kita harus melihat arah politik luar negeri dari setiap negara. Yang kalau sebagai negara tipe pertama, nanti posisi politiknya ditentukan dari tipenya ya, negara tipe pertama, negara tipe satelit, tipe pengikut atau tipe independen. Nah, negara tipe pertama itu ditentukan oleh ideologinya. Yang pertama, negara tipe pertama itu tipenya biasanya militernya kuat, ekonominya kuat, dan dia punya ideologi. Lihatlah, Soviet waktu itu secara militer kuat, secara ekonomi kuat, dan dia memiliki ideologi yang diperjuangkan. Begitu juga Cina sekarang. Selalu, kalau mau jadi negara tipe pertama, itu pasti begitu. Nanti kalau negara pengikut, itu pasti nggak punya ideologi. Melu-melu aja gitu. Kalaupun dia memiliki ideologi sendiri, dinamai sendiri, tetapi sesungguhnya prakteknya seperti ideologi yang diikuti, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemudian selain ideologi juga kepentingan ekonomi tentu saja, kepentingan ekonomi. Dan yang tidak kalah penting yang harus dibahas kebanggaan, karena mau nggak mau ini naluri manusia ya. Walaupun sudah kaya, walaupun sudah ideologinya menang, misalnya begitu kan. Tapi dia nggak mau kalau tidak nomor satu. Kenapa? Ya ini naluri setiap manusia juga seperti itu. Di level keluarga juga sama, di level klan juga sama. Pasti ada naluri untuk kebanggaan itu. Dan nanti kita perhatikan kadang-kadang ada memang yang diperjuangkan hanya sekedar kebanggaan. Mungkin Rusia juga nanti ada unsur ini. Kemudian tipe negara pengikut. Negara pengikut itu ya jelas ikut keputusan negara pertama. Mau apapun itu tipe seperti itu ya tinggal ikut aja, nggak mungkin nggak.
Kalau negara satelit, dia menyesuaikan kepentingan diri dengan kepentingan negara pertama. Sementara kalau negara independen, ya tentu saja kepentingan diri sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat arah politik luar negeri dari negara-negara pertama. Kalau negara pengikut itu tentu saja nggak usah kita bahas, pasti dia ikut yang negara tipe pertama. Kalau negara satelit ya sama saja, dia hanya masalah kepentingan saja. Nek sing kono menguntungkan ikut sana ikut sana gitu aja. Nah, negara independen ini juga nanti bisa kita bahas. Tetapi yang paling penting dibahas adalah negara tipe pertama yang memiliki ideologi, di dalam bahasa Islam namanya mabda. Nah, kenapa? Karena di dalam ideologi ini nanti ada torikohnya. Torikoh itu nanti memunculkan khitoh. Khitoh itu semacam strategi, rencana strategi besar. Kemudian usul itu cara. Misalnya Islam ya. Islam itu jelas memiliki ideologi Islam dan memiliki torikoh yang akan mengaruhi hubungan internasional dia. Walaupun sekarang Islam itu tidak eksis secara negara. Walaupun ada negara yang berpenduduk Muslim, banyak mayoritas ada. Tetapi kalau negara yang kemudian menjadikan Islam sebagai kedaulatannya, faktanya hari ini nggak ada. Nah, kalau kalau negara yang menjadikan Islam sebagai kedaulatan, maka torikoh metode hubungan luar negerinya adalah dakwah dan jihad. Kalau tidak percaya, cek dari zaman Rasul sampai khalifah-khalifah. Rasul itu hubungan internasionalnya apa kalau tidak dakwah dan jihad? Dia mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius, kepada Kaisar di Persia, kepada macam-macam, kirimi surat. Kemudian futuhat, jihad dan lain sebagainya. Itu selalu begitu. Dan kalau kita lihat perannya Rasul, itu perangnya perangnya urusan apa? Urusan ideologi, urusan menyebarkan Islam. Seperti halnya Amerika nanti juga sama. Amerika itu perang Irak itu menyebarkan apa sih? Menyebarkan ideologi. Walaupun nanti ada buntutnya soal ekonomi kan, penguasaan minyak dan lain sebagainya. Tetapi dia menyerang Irak itu apa? Mengubah Irak yang tadinya cenderung ke arah sosialis, kemudian didemokrasikan kan begitu. Komunis nanti juga sama. Nah, kapitalis ini, Amerika ini, torikohnya setelah kalau misalnya tidak bisa dengan cara halus, diplomasi, dikasih beasiswa dan lain sebagainya, maka kalau tidak bisa ya diperangi seperti Irak, ada bottom up, ada top down. Kemudian setelah berhasil ditaklukkan itu dijajah, imperialisme. Baik itu kalau dulu dijajah secara militer, kalau sekarang dijajah secara sistem. Pokoknya kalau sudah di dalam genggaman Amerika itu nanti apa-apa atas izin Amerika gitu. Ya. Begitu juga negara tipe komunis. Nanti dia tipe perubahannya, torikoh perubahannya itu dengan menggunakan revolusi. Terus sesudah di dalam genggaman komunis, kemudian menggunakan pola-pola apa istilahnya otoritarianisme. Kemudian kalau model Soviet itu Komintern, Komunis Internasional. Dulu siapa yang pemberontakan pertama PKI di Indonesia itu? Musso itu cenderungnya akan mendirikan Soviet Indonesia. Dia komunis internasional. Komunis. Agak berbeda dengan Cina. Kalau Cina bukan komunis internasional model seperti itu. Nah, si Aidit itu cenderung menuju ke Cina. Kemudian ke khitoh. Khitoh itu apa? Khitoh itu rencana strategis di dalam rangka mengimplementasikan rencana dia secara global tadi. Torikoh dia secara global. Misalnya begini. Ini nanti bisa kita gunakan untuk membaca mengapa Amerika atau lebih tepatnya NATO mengajak-ngajak Ukraina untuk bergabung. Ini nanti jawabannya ketemu di sini, di khitoh ini. Ada rencana strategis. Kemudian uslub itu cara. Nah, perang itu adalah cara sebenarnya. Cara terujung. Dalam rangka apa? Khitoh. Khitohnya nanti kita lihat. Secara singkat saya infokan begini. Atau kita jalan dulu aja ya? Kita jalan dulu aja. Nah, Rusia sendiri memiliki reputasi sebagai negara pertama. Dulu ketika zaman Kekaisaran Rusia, Tsar Rusia,
tahun 1721 sampai 1917 itu sempat menjadi negara tipe pertama. Dia superpower, dia powerful, dan dia beririsan dengan Turki Utsmani yang sama-sama superpower juga, dan terlibat peperangan sekitar 200 tahun. Dengan sama-sama superpower, iya. Oh, iya. Itu perebutan Crimea sama Turki Utsmani itu berkali-kali rebutan Crimea. Jadi kalau kita ngomong sejarah, Rusia itu bergesekan dengan umat Islam itu sering sekali. Baik ketika jatuhnya Abbasiyah, terus kemudian negara-negara negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan lain sebagainya, terus kemudian akhirnya ikut Soviet kan. Sebelumnya itu kan wilayah Islam. Misalnya di Uzbekistan kita mengenal Imam Bukhari yang terlahir dari sana. Yeah. Kemudian kita mengenal Ibrahim Asmarakandi. Ibrahim dari Samarkand yang kemudian istrinya Raja Majapahit, Brawijaya V dan lain sebagainya, itu dari Samarkand. Artinya apa? Ketika kekuasaan Abbasiyah itu kekuasaan Islam. Nah, bagaimana bisa diajak? Nah, gesekan antara kekaisaran Rusia dengan Islam selama baik itu Abbasiyah maupun Turki Utsmani itu terjadi lama. Terus kemudian seperti kita tahu, Turki Utsmani runtuh di Perang Dunia I. Terus kemudian di waktu yang hampir bersamaan, kemudian di Rusia, kekaisaran Rusia itu terjadi revolusi Bolshevik yang mengubah kekaisaran Rusia menjadi Soviet. Itu di juga tahun superpower berapa? lagi. Tahun berapa itu tadi? Kekaisaran Rusianya sendiri itu mulai digoncang itu 1917. Sejak 1721, kemudian digoncang itu 1917. Berarti tidak terlalu lama dengan keruntuhan Utsmani sendiri ya? Belum lama. Jadi 19 ini kan tahun Perang Dunia Pertama tuh. Yeah. Tahun Perang Dunia Pertama itu Turki Utsmani runtuh, sebagai kekhilafahan Islam itu runtuh. Terus di Rusia sendiri juga mulai terjadi pergolakan yang akhirnya tahun 1922 muncul revolusi Bolshevik yang melahirkan Soviet. Dan itu juga superpower lagi. Nah, superpower itu menguasai banyak daerah seperti yang kita lihat nanti secara praktis ya, secara regional. Soviet itu berbatasan dengan Eropa. Nanti di Eropa itu ada negara-negara seperti Estonia, Latvia, Lituania, termasuk Ukraina. Ukraina sendiri ketika zaman Rusia itu bagian dari kekaisaran. Bahkan Kiev sendiri itu termasuk kota kekaisarannya gitu. Jadi dulu memang Ukraina itu juga satu bagian dari sejarah besar mereka. Kemudian di sisi Asia Tengah itu juga misalnya kayak Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan. Terus di Kaukasus ada Belarusia, kemudian singgungan Soviet yang ke Asia Tengah, ke Kaukasus, ke Eropa Timur ini menjadikan dia cukup kompleks. Rusia ini cukup kompleks. Tetapi kita singkat saja, sudah seperti kita ketahui, kemudian Soviet ini runtuh tahun 1991. Nanti soal keruntuhannya bagaimana bisa kita bahas di kajian khusus, dan ini menarik sebenarnya bagaimana Soviet bisa runtuh. Dan akhirnya Soviet yang sebesar itu terpecah menjadi kecil-kecil. Dan yang paling besar kalau di Asia Tengah itu Kazakhstan. Sementara di Eropa Timur yang paling besar itu Ukraina. Jadi kayak semacam istilahnya itu teras lah, teras rumah. Kalau Ukraina itu terasnya Rusia atau Soviet yang berhadapan langsung bertetanggaan dengan Eropa. Nah, ini nanti wilayah-wilayah ini memerdekakan diri. Ketika Soviet runtuh, memerdekakan diri. Sementara di dalam Rusia sendiri juga terpecah menjadi Rusia kan sekarang federasi yang kemudian menjadi negara-negara kecil-kecil seperti Amerika dan negara bagian. Nah, persoalannya begini. Ketika Amerika berhasil meruntuhkan Soviet, itu Amerika tidak mau
ini menjadi kekuatan lagi. Tipe negara superpower itu dia pengen menggulingkan negara superpower yang lain dari dulu sampai kapanpun. Teorinya begini, teorinya ya. Dunia itu akan damai, kemungkinannya ada dua teori. Dunia akan damai ketika satu negara. Ketika di seluruh dunia itu satu negara, itu baru damai. Atau dia bisa damai ketika tiga negara. Kenapa tiga negara? Tiga negara ini nanti akan saling menjagani. Negara A, negara B, negara C. Negara A mau menyerang negara B, pikir-pikir. Karena kalau saling menyerang nanti dia yang besar negara C. Begitu juga B mau menyerang, pikir-pikir. Jadi ada dua teori. Kalau dunia ini mau damai, itu satu negara, teori satu negara, atau teori tiga negara. Tapi selama masih banyak negara seperti ini, negara superpower itu pasti akan berupaya untuk menjatuhkan superpower yang lain. Dan itulah yang terjadi ketika perang dingin antara Amerika dengan Soviet. Pasti Amerika itu pengen sekali Soviet maupun negara-negara di bawahnya, jaringan di bawahnya itu disikat habis. Dan itu sukses tahun 1991. Ketika sukses, Amerika juga nggak mau dong. Terus kemudian dia bangkit lagi. Maka caranya selama dari 1990 kan Rusia dalam artian gini, membuat Rusia itu yo dalam posisi sulit gitulah. Pokoknya tidak bisa berkembang gitu. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya negara-negara yang dulunya menjadi satelitnya tadi ya. Berarti kan negara-negara kecil itu kan menjadi satelitnya kan. Negara-negara yang menjadi satelitnya itu diambil alih secara pengaruh ya, tentu saja hanya secara pengaruh. Maka nanti NATO itu akan merangsek ke Eropa Timur yang di dalamnya negara-negara bekas Soviet, termasuk bagaimana caranya teras terbesar Rusia yaitu Ukraina masuk NATO. Persoalannya begitu. Nah, yang menjadi masalah lagi Ukrainanya ketok gelem gitu. Gampangannya gini. Iya. Bekas bojone gitu loh, bekas bojone. Iya. Kene ijek rada seneng gitu kan. Terus dilirik-lirik karo wong anesu kan. Aja ngono. Wah, kono malah gelem. Ora gampang sisan. Akhirnya gitu. Sana oh iya. Gampangannya gitu. Gampangannya gitu. Itu ora sikat lo. Sorawan sikat. Tinggalin ya. Itu perhitungan PHP banget itu ya. Perhitungan politik, perhitungan biaya, perhitungan jarak ya, jarak kekuatan dan lain sebagainya. Apa untungnya bagi mereka? Gitu kan? Karena ini kan soal urusan sebenarnya ya urusan untung rugi kan sebenarnya begitu. Nah, itu persoalannya. Jadi intinya itu kenapa Rusia ayah bagian dia kok terus istilahnya dicolek-colek, dijarah-jarah sama kubu sebelah, kubu Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau Rusia diam saja, itu kan secara harga diri semakin jatuh, secara nilai tawar di internasional juga semakin nggak dihargai kan begitu. Dan dia nggak mau dong. Kenapa kok nggak mau? Punya power kok. Kecuali kalau nggak punya power. Kalau nggak punya power ya wes lah nyerah apa anane gitu kan. Karena dia punya power dan sisa-sisa kekuatan Soviet yang sebesar itu siapa yang mewarisi? Kan ya Rusia. Maka Rusia yang cukup menarik itu dalam jangka waktu mungkin dari tahun 1991 sampai sekarang, mungkin 1991 beberapa tahun di awal itu mungkin setelah jatuh itu ya mungkin kayak saya kemarin ya, saya pegel-pegel ya, belum bisa ngadet. Lah akhir-akhir ini dia sudah mulai bisa ngadet gitu. Awis iso ngetok ke siung gitu kan. Ngetok ke siung berarti memang secara kemampuan ekonomi untuk mendukung perang, secara relasi politik dan lain sebagainya sudah memungkinkan Rusia untuk terjun lagi bahkan secara fisik di konstelasi internasional. Sekali lagi Ukraina itu adalah negara pengikut sebenarnya. Ukraina itu negara pengikut yang menjadi rebutan pengaruh, baik pengaruh dari Rusia maupun pengaruh dari Amerika, Eropa dan NATO.
Satu lagi yang perlu kita bahas, Chechnya. Kan kemarin ribut-ribut umat Islam banyak yang senang. Wah, ada pasukan Chechnya yang hafal Al-Quran. Wah, kita presidennya bertakbir. Presiden takbir dan lain sebagainya. Nah, Chechnya itu sebenarnya hanya negara di bagian dari Federasi Rusia. Maka karena dia hanya negara pengikut, hanya negara bagian dari Federasi Rusia, maka sebenarnya dia tidak memiliki kedaulatan untuk menentukan keputusan luar negeri. Ya melu-melu yang utama Rusia nyerang Ukraina misalnya, ayo melu, nah orang melu sikat gitu. Akhirnya melu ikut ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Chatnya itu hanya seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada pola hubungan luar negeri, misalnya negara Islam itu hubungan luar negerinya itu adalah menyebarkan Islam, politik luar negerinya itu adalah menyebarkan Islam, maka yang dilakukan Chechnya walaupun tentaranya takbir itu nggak ada hubungannya sama Islam. Itu hanya urusan ndurusi kekarepane bose yaitu Rusia. Jadi nggak ada urusannya sama Islam. Jadi salah sasaran jika umat Islam itu kemudian mendukung Chechnya, apalagi mendukung Rusia. Bagi kita nggak ada urusan, kita sama politik luar negerinya Rusia kita nggak ada urusan. Termasuk politik luar negerinya Amerika ya bagi kita hanya mengamati saja begitu. Nah, tetapi saya tidak dalam bahasa Jermannya itu maidu, tidak maidu. Kalau teman-teman itu bangga ketika melihat ada tentara yang takbir, yang perang yang takbir. Saya tidak maidu. Kenapa? Memang kerinduan umat pada pasukan Islam itu sudah sangat mongkok gitu loh. Karena umat Islam di sini ditekan, di sana ditekan, nggak ada yang membela di Palestina, di Uighur, di Rohingya. Maka begitu lihat tentara yang takbir itu rasanya semangat sekali. Nah, tetapi mari kita dandani bahwa nantinya tidak sekedar takbir membela, tapi takbir membela umat Islam, membela jalan Allah, dan semoga itu benar terjadi. Tapi saya bahagia bahwa ternyata kerinduan umat kepada pasukan Islam yang memang gagah berani yang luar biasa itu tidak pernah sirna dari benak kaum muslim. Cuma kita dandani bahwa tidak sekedar seperti itu, tetapi mari kita lihat apa tujuan mereka ketika mengangkat senjata. Tujuannya tentu saja tidak ada tujuan lain selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya kabeh dari kehidupan kita umat Islam itu ya untuk Allah. Termasuk perang pun untuk Allah. Kalau perang bukan untuk Allah, nggak usah, nggak ada urusan. Gitu. Itu dari saya Mas Dimas. Masya Allah. Itu udah closing statement ya? Belum. Wassalamualaikum. Jangan dulu, ini masih ada pertanyaan. Iya, saya tadi masih penasaran, itu negara-negara satelit pengikut itu kan ada beberapa yang negaranya mayoritas Islam ya. Bahkan benderanya itu kalimat tauhid, beberapa negara itu tadi ya. Tapi mereka ngikut ke sana. Apa sebenarnya mereka mabdabnya apa sih? Kan kalimat tauhid sudah ada di bendera. Orang pasti berpikir Islam. Tapi kenapa sih kok mereka ngekor sama negara apa tadi pertama gitu? Kenapa bisa seperti itu ya? Ya, jadi bendera itu tidak selalu kemudian langsung diikuti oleh dalamnya, sikap hatinya kan. Bisa jadi seseorang pakai baju koko tapi berbuat maksiat, bisa jadi itu namanya baju, namanya bendera kan, bisa jadi. Tetapi yang menjadi tolok ukur kita itu kan adalah amalnya. Misalnya kita menilai seseorang itu kan juga bukan dari pakaiannya kan, dari amalnya. Nah, amal inilah yang kita ukur. Kalau amal seseorang itu ya amal soleh, kalau amal negara itu ya bagaimana negara itu secara militer itu untuk apa gitu kan, secara hubungan internasional untuk apa, inilah yang dilihat. Nah, sekarang kita lihat kenapa amaliyahnya berbeda dengan bajunya, persoalannya kan begitu kan. Nah, karena apa? Amaliyah itu hubungannya dengan pikiran. Amaliyah itu hubungannya dengan pikiran, bukan dengan baju. Nah, kalau pikirannya itu isinya adalah ideologi Islam, maka amaliyahnya amaliyah Islam. Tapi kalau pikirannya itu berisi akidah sekuler, akidah liberal, akidah kapitalis, dia ekonominya mending mengikuti Amerika, politiknya mending mengikuti demokrasi, warisan dari Romawi, warisan dari Perancis, kok kemudian
menjadikan itu sebagai akidah, ya tentu saja perwujudannya nanti berbeda. Karena amal itu bergantung pada pemahaman, begitu. Innamal amalu binniyat ya. 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 Ya, walaupun sedikit berbeda. Ya, aku mau nanya, silakan. Tat, ini kan tadi NATO katanya ekspansi ya Tat, ya? Ke beberapa negara di Eropa Timur. Itu sebenarnya mereka ini atau berekspansi itu apakah akan ada nanti kekuatan besar yang mengganggu mereka atau kenapa mereka harus ekspansi itu sih? Oke, kalau kita lihat karakter Eropa itu begini. Eropa itu tidak mau muncul kekuatan tunggal. Dari dulu sejarahnya begitu. Begitu Napoleon bangkit mau menjadi penguasa besar, sikat. Begitu Nazi Jerman mau bangkit menjadi penguasa yang besar, sikat. Pokoknya Eropa itu selalu begitu. Eropa itu pengennya itu kekuatannya itu imbang. Lah kemudian NATO itu bagian dari itu untuk menjaga agar kekuatan Eropa itu tidak ada yang dominan dengan cara menghadirkan itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi justru bukan ancaman dari luar, tetapi menjaga relasi regional Eropa itu sendiri. Gitu ya. Saya mau nanya nih sama Mas Hanafi nih. Sebetulnya dengan tadi yang kita diskusikan ini dari tadi itu, Indonesia tuh dalam posisi untung atau rugi sih sebenarnya? Pertimbangan secara politik dan ekonomi nih. Saya ambil contoh salah satunya itu ketika dulu waktu itu masih Donald Trump ya. Sudah pernah ke di Amerika? Sana, Rusia? Belum ya? Udah pernah. Udah pernah ya? Belum antum. Kan aku pengen ngeliatnya di YouTube. Sama mas saya. Lihat YouTube maksudnya. Memang beda tipis antara orang sukses sama nyari sukses ya. Jadi waktu itu pernah kan Donald Trump waktu jadi presiden Amerika itu memblacklist seluruh pengusaha Rusia. Oh ya, dulu pernah. Semua perusahaannya, keluarganya, anaknya, saudaranya, termasuk pengusaha Amerika yang relate dengan Rusia itu di-ban gitu. Yang rekeningnya diblokir itu ya. Dan kemudian itu efeknya juga ke Indonesia, karena Indonesia ini kan sebagian lah, bukan besar ya, tapi sebagian kan ada juga alutsista itu kan dari Rusia. Ya, sehingga kemudian merasa sangat khawatir pemerintah ini kalau terganggu dengan Amerika, dan ada beberapa pengusaha Rusia yang memang di blacklist oleh Amerika yang itu punya bisnis alutsista juga hubungannya dengan Indonesia gitu. Nah sehingga Indonesia waktu itu mengambil tindakan untuk lebih hati-hati, tidak terlalu membuka bisnis secara lebih luas lagi dengan orang-orang Rusia gitu. Nah kalau terkait dengan kasus yang sekarang ini ya untung atau rugi dengan ini ya sebenarnya bisa dilihat bahwa kecenderungan politik luar negeri Indonesia ini ya itu lebih banyak Indonesia ini sekalipun formalnya itu politik luar negeri bebas aktif ya, tapi inklinasi ideologinya, inklinasi kecenderungan dia mengambil kebijakan politiknya itu lebih pro barat gitu. Jadi klaimnya politik bebas aktif ya. Mungkin dalam bentuk statement politiknya juga bisa dinilai demikian ya. Tetapi sebenarnya ketika kita melihat lebih dalam lagi, ada pengambilan keputusan yang sifatnya itu intinya ingin menyelamatkan hubungan prioritasnya itu dengan Barat jangan sampai terganggu gitu. Nah kalau krisisnya ini semakin runcing, ya itu mau nggak mau pasti negara kan akan mengambil sikap ya gitu. Tapi selalu sikapnya itu kan bagi negara yang istilahnya tadi Ustadz Doni kan bukan negara pertama yang jelas ya, tapi juga bukan negara yang independen gitu ya. Negara yang bukan berarti ya Tat ya. Ya apakah ini bisa lucu juga itu gitu. Ya itu artinya pasti akan dilihat tergantung kebutuhan kepentingannya itu apa gitu. Indonesia seperti itu ya. Ya so far sampai dengan sekarang saya ngelihatnya masih tidak menampakkan ketegasan sikapnya ya. Apakah betul-betul menampakkan kemudian pro Rusia, karena dengan begitu pasti akan punya impact apakah di sanksi ekonominya oleh Barat atau oleh negara-negara G20 yang kemudian sekarang punya presidensi itu atau kemudian
otomatis pro Barat gitu, atau dalam ini Ukraina, karena kemudian itu implikasinya juga punya resiko urusan bisnis ekonomi dengan Rusia juga akan sangat terganggu gitu. Jadi Indonesia dalam posisi melihat mana kepentingan yang memang harus segera menjadi prioritas, itu yang akan dilihat terlebih dahulu gitu. Nah, jadi saya melihatnya memang ya Indonesia dalam posisi seperti halnya sikap negara-negara yang lain ya, umumnya. Iya. Loh kan, jadi tahu kita ternyata memang sebelum-sebelumnya ada kejadian, termasuk zamannya Donald Trump kan berarti beberapa tahun yang lalu ya, yang masalah itu. Saya juga baru tahu nih. Indonesia juga kena dampaknya. Atau mau nanya lagi? Atau mau kita tawarkan? Nah, kan pasti banyak pertanyaan ini. Tadi yang disampaikan Ustadz Doni sama Mas Hanafi ini kan, berkaitan dengan pengusaha kan profit on untung-untungan gitu kan. Terkadang main di 2 kaki juga, Iya. biar gak jatuh. Iya, kalau 2 kaki nggak jatuh Kak, 1 kaki. Silakan ditawarkan. Monggo teman-teman yang offline ada yang mau bertanya. Dan silakan di sana, Mas Wid. Bisa minta tolong? Mic-nya Nggak ada, mic-nya antum pakai. Ada. Iya. Saya nanya aja berarti. Ya, silakan untuk menyebutkan nama. Wid jangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau tanya sama Ustadz Doni. Dengan Mas siapa? Ustadz tanya sama Ustadz Oh, dengan Mas siapa? Mohon maaf. Ali. Mas Ali ya. Oh ya, baik. Silakan Ustaz. Ini Ustadz tanya tentang Diangkat Mas. fenomena. Mic-nya di sini. Sorry. Ya. Fenomena. Cek. Ya. Fenomena Ukraina dan ya ini. Sebentar. Ya. Bisa lebih mendekat? Ya, bagi yang di rumah silakan menulis pertanyaan di kolom live chat ya di channel Sakofah Peradaban Pemikiran. Nanti akan kita sampaikan kepada para pemateri yang sudah hadir di sini. Ini kesempatan yang luar biasa sekali karena Ustadz Doni jarang bisa biasanya satu meja. Satu meja makan. Silakan Mas Ali. Bisa. Fenomena Ukraina Ya. dan Rusia ini. Oh. Apakah ada hubungannya dengan Nyon Sewu? Ya. Ada hubungannya dengan Aus dan Khosrot? Aus dan Khosrot. Apakah NATO tadi ada hubungannya juga dengan Bani Nadir, Quraidah dan Kainuqa, yang apakah nanti perang saudara ini memunculkan, tadi Ustadz sempat sebutkan Mulkan Jabariyah. Nah, itu yang menarik, jadi fase kelimanya itu apakah ini on the way ke sana atau ya ada kaitannya enggak gitu Ustaz? Masya Allah, Jazakallah khair. menarik nih pertanyaannya. Ya, Ada saya nggak dulu. nih Saya hubungannya? udah. Satu pertanyaan dulu atau gimana, Mas Iwit? Monggo. Satu pertanyaan dulu dijawab gitu ya? Ya, biar nggak Ya, C. silakan, Mas Tadani. Jadi apakah dia akan menjadi Aus dan Khosrotnya zaman ini? Pertanyaannya kurang lebih begitu ya. Itu pertanyaan goib Mas Ali. Pertanyaan goib. Mungkin tanya sama Rara yang pegang remote. Aduh, remote langit. Kalau saya jujur aja tidak bisa memberi penilaian yang pasti apakah mereka itu Aus dan Khosrotnya abad ini. Yang teman-teman yang mungkin roaming ya tentang pertanyaan ini. Jadi begini, Rasul itu dulu ketika mau hampir memiliki kedaulatan di Madinah itu berkat penyerahan kekuasaan dari Aus dan Khosrot. Aus dan Khosrot itu dua suku yang menguasai Yatsrib. Aus dan Khosrot datang kemudian berbaiat kepada Rasul dan menjadikan Rasul sebagai pemimpin mereka. Kemudian Rasul hijrah ke Yatsrib, kemudian Yatsrib diubah nama menjadi Madinah, kemudian Madinah. Nah sekarang posisinya kan kita itu seperti Rasul zaman Mekah, nggak ada kedaulatan. Nah untuk menuju kedaulatan lagi, yang namanya Rasul loh ya, hanya ngikut Rasul, sholat ngikut Rasul, puasa ngikut Rasul, termasuk perjuangan politik yang ikut Rasul, semuanya ngikut Rasul. Nah
apakah kemudian polanya akan sama bahwa nanti ada semacam Aus dan Khosraj yang datang dan lain sebagainya. Jadi nanti begini, kalau kita lihat ikhtiar politis umat Islam untuk menuju kepada kedaulatannya, itu ada wilayah ikhtiari, ada wilayah qadha. Wilayah ikhtiari itu adalah misalnya Rasul ya. Rasul itu sebelum mendapatkan baiat dari Aus dan Khosraj, itu beliau mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah, ditolak, walaupun Bani Amir tadinya mau memberikan, tapi dengan syaratnya setelah Nabi meninggal kekuasaan serahkan kembali kepada mereka, dan itu ditolak. Kemudian kepada Bani Thaif di Thaif, kemudian itu ditolak juga. Sementara Aus dan Khosraj itu qadha, kan begitu. Aus dan Khosraj itu qadha, yang tiba-tiba saja datang tanpa didatangi Rasul, justru mereka yang datang dan berbaiat kepada Rasul. Nah, yang bisa kita tiru mana? Yang bisa kita tiru itu adalah wilayah ikhtiarinya. Kalau wilayah qadhanya itu ya di luar kekuasaan kita, kan begitu. Termasuk hari ini, kira-kira yang akan jadi Aus dan Khosrajnya itu siapa? Kita nggak bisa. Jujur aja nggak bisa kalau suruh memprediksi. Tetapi kalau disuruh niru Rasul bahwa kita akan melakukan dakwah kepada kabilah-kabilah yang memiliki kekuatan, itu iya dilakukan begitu. Tetapi mana yang kira-kira akan menjadi nusroh, penolong umat Islam ini untuk kembali memiliki kedaulatan, itu ya kita tidak bisa memperkirakan mana yang bakal jadi seperti itu, mana yang tidak. Dan kemungkinannya katakanlah Rusia itu seberapa besar, ya 50-50 pun kita nggak tahu gitu, jujur aja begitu. Jadi begitu Mas, kita tidak usah terbelenggu pada hal-hal semacam itu, tetapi kita justru fokus pada wilayah ikhtiar kita. Seperti halnya misalnya kita bisnis ya, kita tidak usah bayangke nanti tiba-tiba saja ada begini, enggak. Tetapi di wilayah ikhtiar kita, bagaimana memaksimalkan marketing, bagaimana memaksimalkan branding dan lain sebagainya. Saya pikir itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kita fokus pada Mohon diri maaf kita. kalau kurang memuaskan, karena memang saya bukan laki-laki pemuas. Matur nuwun. Ini lama-lama dua pemateri kita lebih lucu loh. Kalah. Iya. Itu kan tuh ya, menarik sebenarnya ya. Sirohnya aja udah menarik. Ya. Saya aja nggak tahu tuh apaan tuh. makanya kita ngaji di sini, cari tahu. Di bahasa pernah kok diceritakan juga. Hasil akhir zaman itu dibahas. Ya, waktu itu antum ke belakang soalnya. Oh iya. Iya. Banyak urusan ya waktu itu. Sekarang juga. Iya. Baik, silakan kalau misalkan ada pertanyaan lagi. Ya, kami beri kesempatan yang ingin bertanya, boleh kepada Mas Hanafi. Atau Jadi menarik kalau latar belakang beliau paham mengenai politik ekonomi itu sebenarnya karena mungkin saya tuh tertarik dengan ekonomi sebenarnya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita lebih condong kemana? Tentunya profit oriented ya. Ya kan dua kaki dia. Ya? Di dua kaki. Ya, kenapa? Biar nambahin. Oh, ya Mas Hanafi namanya. Gini Mas, jadi sejak berakhirnya perang dingin tahun 90-an awal ya. Kalau tandanya perang dingin berakhir itu kan tahun 89 tembok Berlin runtuh, tahun 91 Soviet bubar. Itu berakhirnya perang dingin tuh ya. Sejak itu yang dominan berkuasa itu kan Amerika ya. Amerika. Bahkan kata Fukuyama itu kan the end of history ya. Sejarah sudah berakhir, yaitu diakhiri dengan yang namanya liberalisme. Itu kapitalisme, liberalisme itu adalah akhir dari cerita sejarah manusia yang tadinya perang ideologi macam-macam gitu. Walaupun ternyata itu udah otomatis jelas kenyataannya kayak gitu juga ya. Nah, tapi sejak perang dingin itu selesai ya, sejak tahun 90-an itu memang ada gelombang yang semakin kesini itu juga mungkin sekarang masih kuat ya. Jadi gelombang pertama itu adalah gelombang demokratisasi ya. Jadi Amerika atau Barat lah ya, Amerika Eropa gitu, Barat itu
tadi memiliki keyakinan bahwa demokrasi ini harus disebarluaskan. Barang siapa yang menganut demokrasi maka akan damai. Itu prinsip pertama mereka gitu. Ya. Sehingga setiap kali ada rezim yang dianggap tidak demokratis itu bisa diintervensi dari dalam bentuk mungkin kudeta. Seperti di Ukraina kan sebenarnya kayak gitu yang terjadi kan dengan revolusi Orange itu. Atau mungkin ya kalau nggak bisa-bisa ya diintervensi militer kayak di Irak gitu. Ya. Sehingga jadi tujuannya demokrasi walaupun caranya itu sangat-sangat tidak demokratis ya. Tapi mereka nggak peduli pahala dosa kan, mereka nggak tahu kayak gitu. Jadi yang penting mereka kemudian intinya mengimpor, menyebarluaskan demokrasi gitu. Nah, jadi sistem politiknya di domestik itu bisa mungkin sebanyak mungkin itu demokrasi. Nah, yang kedua itu negara-negara itu sebanyak mungkin itu harus masuk dalam sistem ekonomi global, sistem kapitalisme global gitu. Diikat dalam WTO ya, kemudian dari WTO itu muncul IMF dan World Bank, dan sistem moneter dan keuangan internasional itu yang mengatur adalah sistem internasional ini gitu. Jadi negara itu sebenarnya bisa dibilang sejak tahun 90-an itu melepaskan secara perlahan atau bahkan mungkin secara drastis kedaulatan ekonominya ke ranah supranasional, yaitu ke lembaga-lembaga internasional tadi itu ya. Sehingga kayak Indonesia tahun 97 kita krisis, ya kita nggak punya lagi independensi ekonomi karena mau nggak mau harus tunduk pada IMF. IMF maunya liberalisasi, privatisasi, sehingga Telkom dijual, Indosat dijual, macam-macam gitu ya. Itu pasal-pasal tentang privatisasi, liberalisasi itu masuk di situ. Post Washington Consensus juga sama. Itu juga bagaimana menjaga ekonomi liberal, kapitalisme liberal itu tetap bertahan sekalipun terkena krisis negara-negara anggota sistem keuangan internasional itu gitu. Jadi semakin bisa tergabung di sistem kapitalisme global itu, harapannya ya pasar bebas akan semakin kuat. Mereka itu menggunakan strategi ekonomi negara yang mungkin berkembang itu ya. Iya, karena konsekuensi demokrasi itu makanya negaranya ekonominya harus pasar bebas, harus kapitalisme pasar bebas gitu. Ya. Karena ini dua hal yang nggak mungkin demokrasi tapi sistem ekonominya. Padahal dulu kita itu istilahnya pasar ekonomi mengambang ya. Kalau sebelumnya kan zaman Orde Baru ditetapkan ya. Oh, itu exchange rate-nya. Ya, sistem setelah exchange rate-nya. Setelah reformasi kan jadi ya floating. Floating ya. Tadinya fix kan, $1 2.500 gitu, terus gitu. Tapi kemudian karena diserahkan pasar bebas ya floating, tergantung demand supply-nya rupiah gitu. Itu bagian dari liberalisasi. Bagian dari liberalisasi, ya, liberalisasi sistem moneter. Nah, yang ketiga itu adalah semua negara di dunia itu harus masuk tunduk pada aturan lembaga internasional seperti PBB, ya, maupun rezim-rezim internasional yang dibikin oleh negara-negara Barat ya, gitu. Nah, sehingga di satu sisi domestiknya demokratis atau demokrasi itu, di satu sisi yang lain pada level globalnya itu kapitalisme global harus tunduk pada itu, dan di sisi lain politik keamanannya harus tunduk pada aturan global bersama gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya negara-negara yang terkategori pengikut atau satelit tadi itu ya, dan saya kira Indonesia termasuk di bagian dari tipologi negara itu ya hanya akan bisa hidup dalam kalau tunduk pada tiga sistem ini gitu, domestik dan demokrasi atau ekonomi dan politik keamanannya itu tunduk pada aturan global itu gitu. Nah, sebenarnya ini kan maunya Barat ya. Barat itu memang punya pandangan atau punya ya pandangan hidup ya, punya ideologi ya, bahwa sebenarnya dunia itu memang harus diatur dengan cara mereka kan gitu. Sisi ekonominya pakai kapitalisme, sisi politiknya pakai demokrasi, sistem politik keamanan globalnya pakai PBB, di mana PBB itu ya tergantung 5 negara tetap veto itu, 5 negara Dewan Keamanan tetap itu gitu ya. Sekali veto kan nggak bisa gitu. Nah, jadi ini udah berjalan ya, berarti sejak sejak kekhilafan Utsmaniyah runtuh kan, berarti udah hampir 100 tahun cara sistem dunia dijalankan ini adalah dengan cara Barat gitu. Sehingga seolah-olah kita ini
kayak lupa gitu loh bahwa 1300 tahun sebelumnya itu Islam itu juga punya cara pandang hidup dunia yang sifatnya itu global gitu. Jadi sekarang kalau dalam literatur politik nasional ada Mas Winner nih. Mas Winner nih dosen HI nih. Ini kapan-kapan harus di sini duduknya nih. Ya, sama. Dan Ustadz Winner itu kan tadinya kita memahami kekuasaan itu kan levelnya negara. Ya. Aktornya itu negara, aktor utamanya itu negara. Kalau udah negara itu maka dia bisa berbuat aturan apa saja, dia bisa mengatur aturan nasional negara gitu. Tapi nyatanya kan ternyata sejak Perang Dingin ada globalisasi, negara ini kan kekuasaannya makin terlucuti, diserahkan ke supranasional, mungkin ke PBB, ke IMF, ke WTO, mungkin tersaingi oleh korporasi-korporasi internasional juga gitu. Nah, jadi negara ini sebagai aktor politik itu menjadi tergerus perannya, itu dan lebih banyak lebih banyak menginginkan aturan internasional yang mendikte negara-negara gitu. Jadi lembaga supranasional yang mendikte negara-negara gitu. Sehingga ada istilah sebenarnya dunia ini bukan diatur lagi oleh negara, tapi oleh sistem yang namanya global governance, tata kelola global, dan itu sangat ditentukan oleh lembaga-lembaga internasional, di mana tentu dalam setiap lembaga internasional pasti ada aktor negara yang dominan, ya, apakah Amerika atau Cina sekarang, ya, atau mungkin Eropa dalam beberapa hal gitu. Sehingga mau nggak mau ya memang sekarang dunia itu multipolar, ya, nggak cuma Amerika saja gitu. Nah, itu kan konsepnya Barat, ya. Mereka itu memang ya mau running, mau mengatur dunia itu dengan mekanisme seperti itu gitu. Nah, sementara Islam ini kan punya konsep yang sejak dilahirkan oleh Nabi Daulah Islamiyah sampai berlanjut 1300. Ini sebenarnya konsep kekhalifahan ya pas Nabi dan kekhalifahan setelahnya itu sebenarnya kan berarti adalah bukti bahwa benar gitu. Dan sebenarnya ini adalah bukti pertama kali global governance menurut Islam itu pernah terjadi dan sudah pernah terbukti juga gitu. Baik itu dari sisi keamanan, dari sisi politik, dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya gitu. Nah, tapi itu kan sejarah itu kan sepertinya kan hilang ya. Kita belajar sejarahnya itu Perang Dunia Pertama mesti mulainya Perang Dunia Kedua, Perang Dingin gitu. Yang sebelumnya nggak tahu. Nah, sebelumnya itu gitu. Ditipek. Jadi ini anu aja, ini refleksi buat kita semua. Betul. Mas Dimas. Ya, makanya jangan kemana-mana di akhir zaman juga kita belajar dari awal. Jadi tidak sekedar mengenai Dajjal, angin Dukhon itu akhir zaman gitu. Tapi nanti Ustadz Doni juga akan menjelaskan di episode-episode berikutnya sepertinya juga ada tentang yang sirahnya. Saya ngerespon sedikit dari Mas Hanafi tadi. Menarik, benar. Jadi berarti kalau kita lihat seperti yang disampaikan Mas Hanafi tadi, konsepnya Barat dalam hal ini adalah liberal kapitalis demokrasi sekuler itu untuk menjadikan dunia damai itu satu negara. Dalam artian bukan kemudian satu negara seperti harfiah yang kita pahami, tetapi bahwa seluruh dunia itu diatur satu ideologi. Ideologi apa? Ideologi liberal sekuler kapitalis itu kan. Nah, mereka dunia ini akan menjadi damai kalau semua negara yang kecil-kecil itu menggunakan ekonominya dia, menggunakan sistem negaranya dia kan begitu. Nah, intinya sebenarnya menggunakan teori itu. Dan Islam sebenarnya juga menggunakan teori yang sama. Dunia ini akan damai ketika seluruh bumi ini tersebar luas Islam. Dan memang perintahnya begitu gitu. Perintahnya begitu. Dari Rasul itu diperintahkan menyebarluaskan Islam di mana? Rasul diperintahkan menyebarkan Islam di mana? Seluruh dunia, nggak ada tempat manapun yang tidak boleh disebarkan. Seluruh dunia harus disebarkan Islam. Berarti kan cita-citanya juga seluruh dunia diislamkan. Seperti halnya orang-orang Barat, seluruh dunia dikapitaliskan dan didemokrasikan kan begitu. Kalau komunis gitu nggak? Ya sama juga sebenarnya gitu. Jadi itu tipikal ideologi sebenarnya. Tipikal ideologi itu begitu. Orang atau bangsa yang punya ideologi, dia akan menyebarkan ideologinya itu. Dia tidak akan diam, tidak mungkin dia bisa diam. Nah, persoalannya ada masa di mana Islam menjadi ideologi yang dominan selama 1350 tahun seperti yang dikatakan Mas Hanafi. Komunis itu pengen menuju itu tetapi tidak tercapai ya.
Hanya dalam beberapa tahun Soviet yang sebesar itu sudah runtuh, dan kapitalis nampaknya hari ini sedang berada pada posisi itu. Ya. Dengan bukti apa? Cina yang komunis saja mau nggak mau ekonominya sekarang sudah menuju kapitalis itu kan. Artinya memang kemenangan ideologi ini hari ini sedang berada di puncaknya. Cuma ada yang menarik bahwa ternyata tidak bisa benar-benar disekulerkan, dikapitaliskan, didemokrasikan. Maksudnya seluruh manusia yang ada di dalamnya. Yang tidak bisa siapa? Orang Islam yang akidahnya masih benar-benar Islam. Itu tetap tidak mau kalau benar-benar suruh total terus berideologi liberal, kapitalis, sekuler itu nggak mau. Dan mereka tidak diam, mereka terus menyuarakan. Mungkin ada yang dengan mengangkat senjata mungkin ada, tetapi yang tidak mengangkat senjata, yang masuk demokrasi juga ada, tetapi dalam rangka Islam. Tetapi yang tidak masuk demokrasi juga tidak mengangkat senjata juga ada juga. Nah, akhirnya setelah komunis sebagai rival kapitalis ini tumbang, kalau kita lihat moncong senjata kapitalis diarahkan kemana? Ke umat Islam, dengan melabeli umat Islam itu dengan label teroris. Mungkin akan menggeser mereka, mau nggak mau Islam itu adalah sebuah benih yang bakal menjadi ancaman juga, karena ini juga tatanan dunia, tatanan hidup juga. Maka moncong senjata kapitalis yang dulu diarahkan ke komunis ini sekarang diarahkan ke Islam. Nah, menariknya begini, ketika Rusia sebagai perwakilan dulunya Soviet yang dikatakan sudah meninggal, ini bangkit lagi gitu. Bangkit lagi ya, ini akan seru lagi nih kayaknya. Peta politik internasional kayaknya akan seru lagi di beberapa masa mendatang seperti begitu. Makanya terus ikuti Pak Selali sama. Dan jangan kemana-mana. Iya. Silakan bagi yang mau bertanya. Ini kira-kira pada paham nggak sih kita ngomongin apa? Mungkin yang tadi masih apa? Monggo dikasih kesempatan, monggo. Nah, coba. Iya, silakan komentarnya, pokoknya. Komentarnya Mas. Ya, Mas. Mas siapa tadi ya? Mas Winan ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi terlalu berlebihan itu. Mas. Saya justru mau tanya ya. Loh. Ya, boleh. Jadi ujungnya ini akan kemana gitu? Karena terus terang untuk bicara ujung konflik Ukraina dan Rusia ini menjadi, karena pertanyaan tadi ya itu akan terjawab ketika kemudian ujung ini akan kemana? Ya. Dan ujung akan kemana kan jawabannya dua ya. Satu, konflik ini akan berhenti ya ketika kemudian Rusia menaklukkan Ukraina ya, dan kemudian Ukraina sebagai sebuah negara diredesain ulang oleh Rusia, apakah dengan mengganti rezim yang tadinya Barat menjadi pro Rusia, ataukah dengan analisa ahli yang mengatakan bahwa Ukraina itu akan nanti dibagi menjadi dua gitu ya. Biarkan menjadi Ukraina yang berbatasan dengan Barat, gitu ya. Biarkan kemudian menjadi negara sendiri yang relatif pro Rusia yang berbatasan dengan Rusia. Either way, pilihannya mana saja, mungkin si Putin akan nyaman dengan itu, gitu. Atau apakah kemudian perang ini akan berlanjut, gitu ya? Ketika kemudian Amerika mulai turun, Barat yang lain mulai turun, Inggris mulai turun dan lain sebagainya, yang kemudian berujung pada analisa yang mengatakan bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga, kan begitu ya. Nah, ujungnya akan kemana? Karena ujung itu akan kemudian terkait dengan apakah Mulkan Jabarian ini akan berakhir, yang kemudian masuk pada era Khilafah Alamin Haji Nubuwah yang kedua, gitu. Karena begini, karena kalau kita membaca sejarah, di mata kuliah hubungan internasional itu ada namanya mata kuliah ya, The Evolutions of International System, evolusi dari sistem internasional. Evolusi dari sistem internasional itu ciri-cirinya relatif sama,
Jadi transformasi global itu sama. Betul kata Ustadz Doni tadi bahwa apa namanya ada wilayah yang kita tidak bisa raba itu apa namanya dan kodarnya Allah. Cuman memang kita bisa membaca dan menganalisa dengan simptom-simptom. Oh, 2 hari 3 hari lagi Merapi akan meletus karena simptomnya sudah ada. Misalnya hewan-hewan turun, suhu makin panas, tremor semakin intens terjadi begitu kan. Nah, hal yang sama juga terjadi pada polusi ini akan terjadi ketika apa? Pertama ketika yang melibatkan tadi itu bahasanya Ustadz Doni adalah negara-negara utama ya, negara pertama. Nah, itu begitu. Tengok saja misalnya kemunculan apa namanya Daulah Islam misalnya begitu. Nah, itu kan muncul ketika kemudian 2 raksasa tarung, Persia dan Rom. Tengok saja bagaimana kemudian negara-negara kecil itu muncul kayak Indonesia ini. Itu ketika atau kekuatan-kekuatan besar antara blok Nazi Jerman dengan blok kapitalis Inggris yang kemudian dibantu Amerika itu perang. Muncul dekolonisasi, muncul negara-negara kecil berjajah. Yang itu dimulai juga dengan adanya krisis ekonomi sebelumnya. Ya, 1930 itu krisis ekonomi besar, kelaparan di Eropa, lalu kemudian Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Pertama pun juga mengarah pada simptom yang relatif sama, bahwa ada proses transformasi global gitu ya. Kita sekarang alami krisis pandemi gitu ya. Sebelum tahun 1930 juga ada pandemi juga sama gitu. Nah, lalu kemudian setelah itu diikuti perang Dunia Kedua. Kudune dongane jebluk negara yang bukan-bukan ini kan gitu. Apa-apa impor juga kepiye kan begitu. Nah, mungkin pertanyaan saya itu Rasa di seminar Fakultas Sospol saya. Ya, beliau dosen. Iya, kayak di kampus. Apalagi ada Mas Hanafi. Ini mau ditujukan ke Ustadz Doni atau Mas Hanafi? Oh ya, ujungnya. Sebetulnya favoritnya beliau Pak yang mau jawab. Jadi di Ini ujungnya mau kemana coba? Tadi disampaikan beliau kalau misalkan mau berhenti, sepertinya Putin tetap di atas angin. Mau terus lanjut, Putin tetap di atas angin. Gimana tuh Tat? Begini. Yang jelas kalau keinginan Putin ya Ukraina sepenuhnya di dalam genggamannya kan gitu kan. Jelas maunya seperti itu. Kalaupun Ukraina sudah di dalam genggamannya, apakah Putin akan diam? Ya tentu saja tidak. Pasti Eropa Timur itu semua akan diperlakukan sama. Kalau misalnya kemudian terjadi negosiasi dengan Eropa terus kemudian secara umum apakah akan diam? Pasti enggak juga gitu. Pasti enggak juga, pasti akan bergerak juga. Tetapi kalau kemudian blok barat itu kemudian turun tangan, kemudian terjadi peperangan besar, ya memang itu justru kesempatan untuk menuju perubahan peradaban. Seperti yang Ustadz Wiener tadi katakan, bahwa memang pola peradaban ya memang betul selalu begitu. Polanya selalu begitu di masa kapanpun pola peradaban baik itu satu negara maupun konstelasi internasional perubahannya begitu. Kalau satu negara itu ya dimulai dari ada perintis, kemudian bangun puncak, terus decline gitu kan. Nanti peradaban besar juga sama, termasuk konstelasi internasional juga sama. Nah, menarik juga ketika dikaitkan dengan perubahan dari masa jahiliyah itu ketika superpowernya Romawi sama Persia. Romawi Persia itu terlibat peperangan cukup lama, saling melemahkan, dan itu momentum kan memang kan ketika umat Islam bangkit itu tidak semata-mata bangkit terus kemudian memukul Romawi dan Persia yang sedang kuat-kuatnya, enggak, memukul Romawi dan Persia yang sedang melemah kan memang begitu kan, akhirnya dengan mudah ditaklukkan. Saya pikir kalau ketika waktu itu misalnya umat Islam bangkitnya belum lama, paling 45 tahun, 50 tahun gitu kan, ketika Umar menaklukkan Al-Quds itu kan kekuasaan Romawi. Itu kalau dalam kondisi Romawi masih fit, saya pikir juga nggak segampang itu juga gitu ya. Tapi memang kodonya begitu, kodonya superpowernya dibikin lemah, terus kemudian
ada kekuatan baru yang mulai bangkit. Nah, kalau memang nanti terjadi bahwa antar negara utama tadi terlibat perang, kemudian saling melemahkan, itu memang kemudian ada kemungkinan muncul perubahan zaman. Jadi perubahan zaman itu memang antara kombinasi antara ikhtiar manusia dengan momentum qadanya Allah, kan begitu kan. Munculnya Indonesia kan juga sama. Munculnya Indonesia itu tidak semata-mata bahwa bambu runcing itu lebih canggih daripada meriam gitu kan. Nek bener-bener bersandar pada bambu runcing ya jelas orang menang, tidak sebombastis itu kan. Bisa proklamasi itu ya karena Amerika ngebom atom Hiroshima kan begitu kan. Ada, dan itu di luar kekuasaan para pahlawan yang ada di Nusantara, di luar kekuasaan itu. Ada qada Allah, kemudian ketemu dengan ikhtiar kita. Termasuk ada qada Allah perang Romawi Persia ketemu dengan ikhtiar umat Islam yang sedang naik. Nah, begitu juga hari ini. Ada kemungkinan kalau memang Allah qadakan seperti itu, kekuatan-kekuatan dunia yang dalam pandangan kita secara matematis itu tidak mungkin kita lawan dengan kekuatan kita hari ini, Allah lemahkan dengan cara yang lain, nggak tahu apa itu, dan paling besar kemungkinannya dengan perang, itu memang akan kemudian mengubah peradaban. Dan kalau kita melihat dari dua sisi ya, dari analisa simptom-simptom tadi dengan keimanan kita mengimani kabar dari Allah bahwa setelah Mulkan Jabriyatan itu ada fase kelima, ya mau nggak mau itu terjadi, nggak tahu tahunnya berapa, nggak mau terjadi. Tapi kalau kemudian kita lihat simptom-simptom memang ya sudah menuju ke situ. Nah, sekarang persoalannya tinggal kitanya dalam posisi seperti ini mau di mana? Mau berada pada peradaban yang sedang decline atau benih-benih peradaban yang akan naik. Nah, saya pikir itu pinter-pinternya kita memposisikan diri di mana. Anek meh takbir bahaya. Ragu-ragu. Gitu deh. Ya, gitu. Mas Hanafi tadi silakan ujungnya mau di mana? Kalau mau melengkapi juga boleh, Mas Hanafi. Luar biasa. Saya minta minum ya. Oh iya, minumnya Ustadz, Kak. Ini gimana di kafe nggak ada minum nih? Kak, minumnya Ustadz. Di sana di. Bang, minta bang. Minum buat Mas itu, Ustadz Doni dan Mas Hanafi. Ya. Ya tadi Ustadz Winner tadi soal kalau ujung ya, kalau tadi sama Ustadz Doni ya. Jadi Putin ini atau Rusia jelas menginginkan opsi-opsi pertama itu menguasai Kiev. Wah. Dan katakanlah tidak terjadi pun, katakanlah gagal ya, katakanlah gagal tujuan utama Rusia ini merusiakan Ukraina gitu, maka yang terjadi adalah saya melihat negara-negara Eropa Timur, terutama yang mungkin sudah ikut NATO atau yang akan menjadi bagian dari NATO itu akan merubah kebijakan anggarannya itu lebih banyak untuk melakukan belanja militer ya. Akan ada konsekuensi bahwa negara-negara Eropa Timur itu military spendingnya akan lebih besar lagi gitu. Dan itu berarti bisa jadi ada perubahan perimbangan di NATO sendiri ya. Gitu. Nah, yang kedua sebenarnya ada proses militerisasi di Asia yang sangat didorong oleh Cina ya, dan salah satunya itu di Laut Cina Selatan ya. Karena ini kan Cina itu kan merasa sudah tidak perlu lagi terikat dengan aturan internasional ya. Jadi waktu dia mengklaim bahwa Nine Dash Land itu adalah bagian dari kedaulatan Cina, kan ditolak oleh istilahnya International Permanent Court of Arbitration ya. Saya lupa wilayah Laut Cina Selatan itu. Tapi kan nggak peduli dan terus dilakukan militerisasi di Laut Cina Selatan itu ya. Nah, sehingga sebenarnya di Ukraina ini oleh Rusia ini ya, karena sebenarnya sejak Obama sampai sekarang
yang menjadi ancaman lebih besar itu sebenarnya bagi Amerika itu adalah Cina gitu. Sehingga ini belajar dari pengalaman ketika sebelum Obama ya, di mana kalau Amerika itu kan selalu kampanyekan perang global lawan terorisme kan, sehingga fokusnya kan di Timur Tengah, di Afghanistan, di Timur Tengah, lain-lain sebagainya, itu ISIS dan seterusnya. Sehingga yang terjadi apa? Ketika militer Amerika itu banyak ke Timur Tengah dan Afghanistan, itu kemudian Cina ini lebih leluasa untuk melakukan militerisasi dan membangun aliansi politik dengan negara-negara Asia, apakah itu Asia Selatan, apakah itu Asia Tenggara, ya. Dan sekarang semakin apa ya, semakin kuat sinergi itu gitu. Nah, jadi melihat bagaimana Amerika sekarang ini nggak terlalu mendorong NATO itu untuk punya intervensi yang lebih tegas ya terhadap Rusia di Ukraina, itu bisa jadi memang prioritas Amerika itu adalah bagaimanapun adalah di Cina ini ya, di Asia maksud saya ya. Dan salah satu sumber konflik baru ya, militerisasi baru itu adalah di Laut Cina Selatan itu, yang Indonesia itu punya kepentingan langsung di situ gitu. Dan posisi resmi Indonesia itu adalah gitu. Nah, kalau itu yang terjadi ini juga apakah itu bagian dari simptom yang disebut Ustadz Winar tadi itu ya. Kalau pakai itu yang terjadi berarti simptomnya bisa banyak. Di Ukraina itu tetap berlanjut, entah Ukraina ini berasal selatan, yang Indonesia ini langsung punya kepentingan di situ, itu juga akan menghadapi problem yang sama gitu. Nah, tinggal pilih mau gabung di perang yang mana, Ustadz Winar gitu ya. Mau gabung yang mana? Kalau Ustadz Winar kayaknya lebih serang kalau Rusia nih kayaknya ini ya. Oke. Wah, ayo. Berat ini kayaknya, semakin malam ya, semakin panas diskusinya. Ya, ada pertanyaan tidak Mas Ridho dari belum ya, dari online belum ya? Ini ada satu pertanyaan. Kira-kira masih cukup ya waktunya ya? Satu pertanyaan ya. Ya, Monggo Mas. silakan Derajat. Untuk nama, saya pernah ketemu kemarin, tapi nggak datang lagi, katanya mau datang lagi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Derajat Budi dari Palagan ya. Saya sependapat dengan Mas Hanafi tadi. Jadi memang Amerika kayaknya tidak terlalu berkepentingan ya dengan perang Rusia Ukraina. Mereka lebih konsen ke Cina Selatan karena kepentingannya lebih besar di sini kan. Terutama ya biarkan Afghanistan jadi masalah Cina sama Rusia kan di sana kan. Lalu mungkin Anda sebagai ahli politik Rusia. Nah, jadi itu bukan masa Rusia, masa Soviet dan masa ketika Tsar tadi, itu mereka selalu politik hangat itu yang nanti juga terusannya akan mengancam Turki gitu kan, geografis itu geopolitiknya gitu kan. Itu pertanyaannya. Untuk Ustadz Doni mungkin kalau dilihat dari bahwa ini adalah masa yang dijanjikan dalam hadis akhir bahwa umat Islam akan berperang bersisian dengan kaum bangsa Rum ya. Padahal setahu saya, mungkin pengetahuan saya salah ya, Bang. Rusia bukan bangsa Rum, Rusia itu bangsa Slav gitu. Iya. Kejahatan-kejahatan diri terhadap umat Muslim itu kan yang banyak tidak diketahui orang-orang itu kan. Ya, sekian itu aja dulu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Derajat. Politik air hangat Mas Hanafi. Berarti ada politik air dingin ya? Atau ada politik yang air? Antum masih mau ngomong nyeloteh pasti ya? Enggak. Oh iya pasti. Iya. Silakan Mas Hanafi, gimana itu? Ya, memang bukan kebetulan ya, tapi memang ada hubungan yang cukup baik. Dan sekarang sepertinya kan Turki juga memainkan peran sebagai apa istilahnya ya, sebagai Kemarin memfasilitasi ya, untuk pertemuan kan, bilateral itu ya? pertemuan damai ya. Betul. Jadi selagi sekarang ini perang antara Ukraina dengan Rusia, tapi proses negosiasi kan mulai jalan ya. Mulainya di level-level junior gitulah, yang diplomat junior gitu. Kemudian bicara lebih teknis, kemudian bisa jadi gitu. Karena memang Turki menjadi, ya bisa jadi kemungkinan itu terjadi, cuma
tapi kan saya tidak melihat bahwa yang terjadi itu sekedar untuk kembali ke posisi awal berunding semacam ini gitu. Sehingga tidak mungkin juga bahwa hasil negosiasi itu lantas udahlah kembali ke awal saja, itu jelas tidak mungkin, itu nggak mungkin juga diinginkan oleh Rusia gitu. Nah di sisi lain Mas, Rusia ini menjadi bisa dibilang sumber utama suplai energi ke Eropa ya, terutama energi terbarukan ya. Dan kemarin Ustadz Winer juga sharing tulisan yang sangat bagus bagaimana membaca konflik Ukraina Rusia itu dalam level analisis Eropa ya, regional Eropa, di mana sebenarnya ini karena Jerman yang sudah berhasil membangun suplai energi dari Rusia secara langsung ya, jalur 1 dan jalur 2, dan itu kalau terjadi artinya memang bisa punya implikasi langsung secara politik maupun secara moneter terhadap hegemoni pakai tangannya NATO ya, perang ini. Suplai energi utama di Eropa itu memang hal yang membuat negara-negara Eropa itu sangat kecil kemungkinannya lantas di tahun 90-an itu ya. Ya zaman perang Yugoslavia itu. Itu kan NATO waktu itu sepihak tanpa persetujuan PBB ngebom Yugoslavia pada waktu itu. Walaupun yang dibom katanya cuma sawah-sawah, terus sungai-sungai gitu, jadi bukan ngebom militernya gitu. Tapi intinya adalah tidak akan semudah itu bagi Eropa, negara-negara Eropa untuk kemudian lantas memberikan retaliasi terhadap Rusia, karena memang peran Rusia itu sebagai sumber energi. Belum lagi Cina. Ya. Cina ini punya sekarang membangun kalau dulu namanya One Belt One Road Initiative ya. Jadi jalur darat maupun jalur laut ekonomi, tapi juga energi, dan saya kira nanti ujungnya itu jalur militer juga gitu. Bagaimana Indonesia pun menjadi bagian dari jalur laut itu yang dilalui ya. Kalau nggak salah jalurnya itu di sebelah juga ingin membangun sebuah hegemoni baru gitu. Dan relasi ke Eropa kan juga sudah kuat ya. Jadi hubungan-hubungan ekonomi, suplai energi dari Cina pun juga ke Eropa itu juga sangat kuat. Nah, ini yang menurut saya membuat kalau Rusia atau Cina itu melakukan aksi-aksi militer, kalau Rusia sekarang atau mungkin nanti Cina katakanlah membuat aksi militer, itu tidak akan mudah untuk kemudian lantas dihentikan begitu saja, sekalipun Amerika menginginkan itu harus di stop misalnya gitu. Dan itu punya kartu banyak istilahnya ya. Rusia maupun Cina jadi punya kartu banyak kalau mau bermain politik di sini, bahkan mau menggunakan perang sebagai instrumen untuk memperluas pengaruhnya. Gitu Mas. Ya, tadi sekalian dijawab Ustadz Doni. Pertanyaan. Soal sekali. Rusia bukan bangsa Romawi. Kadang-kadang memang ya nuwun sewu teman-teman itu terlalu bersemangat ketika menghubungkan realitas kita hari ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Seringkali memang kebablasan. Kenapa kebablasan? Tidak melihat peta, bukan peta ruang. Ini selalu yang saya sampaikan di pasal akhir zaman. Akhir zaman itu ada petanya. Kapan Dajjal muncul itu di fase kapan itu ada petanya. Dukhon muncul itu fase apa? Ini ada apa dihubungkan dengan Dajjal, padahal Dajjalnya belum keluar gitu kan. Hari ini ada apa dihubungkan dengan Dukhon, padahal Dukhon itu nanti kan gitu. Ya jadi seringkali seperti itu. Nah, berdampingan perang dengan bangsa Romawi itu baik Rusia itu bukan bangsa Romawi, secara timing itu juga belum. Sekarang itu belum waktunya kita berperang dalam konteks itu. Jadi memang teman-teman terlalu bersemangat ketika menghubungkan Masya Allah. Kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin ada closing statement buat dari Ustadz Donelio. Iya.
Karena udah terakhir kan. Oh iya, ini sebentar lagi kita akan tutup ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang di rumah ini masih bisa ditayangkan ulang ya. Mungkin teman-teman yang juga di sini bisa masih cek di channel Sakofa Peradaban Pemikiran, dan juga untuk rekan-rekan yang ingin mensupport dakwah kami untuk tetap eksis dan selalu kita hadiri majelisnya, bisa ikut berdonasi di kolom apa tuh, apa istilahnya? Running text di bawah. Oh iya, tulisan di bawah ini. Ada. Ustadz nanti saya WA sendiri. Saya berarti tadi astagfirullahaladzim. Iya. Baik, sebelum kita tutup, kita sebagai materi penutup ya dari Ustadz Doni dan Mas Hanafi, nanti juga ada beberapa pengumuman nanti yang akan kita sampaikan nanti di akhirnya. Nah, silakan untuk Ustadz. Yang pasti umat Islam dalam posisi perang Rusia Ukraina ini tidak berdiri dimanapun, tidak ada kepentingan apapun secara direct umat Islam dengan perang Rusia Ukraina, karena memang peperangan kita itu bukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan Rusia maupun kepentingan NATO. Tapi kalaupun kita itu punya giroh tentang peperangan, itu tentu saja perang di jalan Allah, jihad fisabilillah, yang itu demi dinul Islam, demi tegaknya Islam gitu. Maka kepada teman-teman Muslim bisa saya sampaikan, kita melihat perang Rusia Ukraina ini secara proporsional saja. Kita menganalisa perimbangan kekuatan yang sedang terjadi, dan itu kalaupun itu nanti menjadi panduan langkah kita ke depan, itu ya secara proporsional juga. Bagaimana perkembangannya, mari kita saksikan terus, kita simak terus, kita amati terus, jangan pernah lengah dari gejala-gejala itu, karena kita bagian dari kehidupan internasional itu. Terus diamati, karena dari perkembangan itu kita juga akan bersikap, dan sikapnya harus benar. Sikapnya jangan sampai salah, jangan kemudian kita justru ngikut menjadi pembebek dari salah satunya, karena dua-duanya juga bukan jalan kita. Tapi itu dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Tentu saja kekurangan itu datang dari saya. Kalau ada al-haq, itu semata-mata datang dari Allah. Jangan dipandang sebagai saya sebagai penyampainya, tetapi al-haq yang datang dari Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Hanafi, silakan. Monggo, Mas. Perang di Ukraina dan dengan Rusia ini menjadi bukti atau menjadi indikator kuat teman-teman semua bahwa hegemoni liberal yang terjadi sejak selesainya Perang Dingin itu terhenti ya. Jadi pikiran hegemoni liberal itu kemudian justru terbantahkan dengan sendirinya, karena menyebarluaskan demokrasi, menyebarluaskan kapitalisme pasar bebas di negara-negara, itu kemudian hanya akan mendapatkan impact berbalik yang malah meruntuhkan pemikiran itu sendiri gitu. Nah, jadi bisa jadi ini menjadi kejadian di perang di Ukraina ini saja, tapi juga konsekuensi politik militer setelahnya, baik di Eropa maupun juga gejala lain di mana di Asia atau Cina dalam hal ini juga terus memperluas ekspansi atau pengaruh politiknya dan juga membangun militernya. Dan kita kembali lagi sebagai umat Islam itu tentu jangan tergeser ya semangat kita bahwa kemudian lantas lupa bahwa kita sebagai umat Islam itu pandangan hidup kita itu pandangan hidup yang levelnya itu dunia gitu. Jadi kalau malah diseret membaca Islam hanya sekedar selevel Nusantara, itu kan sangat sayang sekali gitu. Nah makanya apalagi Nusantara cuma nanti ibu kota kan, nah, itu lebih sempit lagi malah kan, jadi baru itu jadi sayang sekali kan gitu. Jadi kita perlu kembali ke fitrah kita sebagai umat Islam itu, pandangan hidupnya itu mengglobal, mendunia, mondial gitu, dan tentu
dengan visi yang sebesar itu tentu energi kita, pemikiran kita, semangat kita juga insya Allah lebih besar lagi dan Allah yang membesarkan kita semuanya. Rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, segala hal yang kurang salah datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yanto dan Mas Hanafi Rais sudah berkenan untuk hadir di sini untuk diskusi bareng dengan kita. Biasa ya. Ya. Dan juga terima kasih. Kita mohon izin untuk menutup acara. Ustadz Doni Riwanto dan Mas Hanafi boleh kembali ke tempat. Telah usai dan untuk rekan-rekan semua yang hadir di sini, silakan untuk bisa hadir kembali 2 pekan berikutnya tiap hari Rabu jam 8. Pas. Iya, jadi tarawih dulu di sini kemungkinannya. Gimana? Tarawih dulu di sini. Oh ya, nanti kita akan infokan ya karena berkepatan dengan bulan Ramadan. Dan untuk rekan-rekan yang belum sampai pada injury time, kita tunggu ujungnya di mana. Ujungnya di mana. Dan sudah pasti kita sebagai umat Islam harus bisa menempatkan posisinya di mana. Di mana? Tadi disampaikan di mana gitu. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan juga untuk supportnya luar biasa sekali. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Silakan Mas Wid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi, hati-hati di jalan. Ya. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. وبطليون